Perkenalkan, nama saya Putri Mahardika dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aryesta Putri Wijaya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Octaviasari. Perkenalkan, nama saya Triaji Pamungkas dari kelompok 4. Udah yakin Raih Pangayom, kelas A820. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A'lam Mustaqim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia memiliki aspek fundamental dalam tertib hukum, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan menjadikan tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung asas dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat tertib hukum Indonesia. Pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat unsur-unsur yang menjadi syarat adanya tertib hukum di Indonesia, yaitu adanya kesatuan subjek, kesatuan asas kerohanian, kesatuan daerah, dan kesatuan waktu. Suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar Undang-Undang Dasar dan konvensi serta memiliki kedudukan tinggi disebut sebagai staf fundamental norm. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Staf fundamental norm pertama kali dikembangkan oleh Hans Nawiaski. Dalam teorinya, Nawiaski menjelaskan bahwa suatu negara tatanan hukum terdapat suatu norma dasar tertinggi yang menjadi alasan terbentuknya Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau staf fundamental norm. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat dan secara yuridis tidak bisa dirubah, serta terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hal ini karena menurut tatanan hukum, peraturan hukum hanya bisa diubah oleh penguasa hukum yang lebih tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan tertinggi pada tertib hukum Indonesia, serta merupakan satu kesatuan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 sehingga tidak dapat terlepas dari kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Arti dari isi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan negara lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 pokok pikiran suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 4 pokok pikiran tersebut merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pokok pikiran yang pertama ialah negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua ialah negara berkehendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal tersebut sesuai dengan pandangan keadilan sosial bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran, hak, dan kewajiban menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran yang ketiga ialah pembukaan, yaitu negara atas asas berkedaulatan rakyat, atas dasar kerakyatan, dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat ialah pembukaan. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari 4 pokok pikiran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia menganut dasar filsafat Pancasila. Dan dari 4 pokok pikiran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa Pancasila. Pada tanggal 15 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di depan BPUPKI. Beliau menyatakan bahwa keberanian menunjukkan bahwa kita tidak hanya meniru contoh-contoh undang-undang dasar negara lain, akan tetapi kita membuat undang-undang dasar negara kita yang baru, yang memiliki kefahaman keadilan, menentang individualisme dan liberalisme. 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pandangan hidup dan dasar filsafat bangsa Indonesia Pancasila. Keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar masing-masing memiliki cita-cita luhur dan filosofis. Alinea pertama menegaskan kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, oleh karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan dan pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia dan alinea keempat memiliki visi bangsa Indonesia dalam membentuk negara kesatuan. Alinea keempat ini menganut prinsip demokrasi konstitusional yang memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan filsafat hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sifat mengikat, tidak boleh dilanggar, tetapi fleksibel, yaitu menerima nilai-nilai baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menerangkan mengenai poin C, yaitu mengetahui nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum tertinggi yang ada di Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang dirumuskan hingga menjadi suatu sumber hukum yang bersifat kaku. Bersifat kaku berarti memiliki sifat mengikat dan tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memiliki sifat fleksibel, yaitu menerima nilai-nilai baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi yang ada di dalamnya. Terdapat pasal-pasal berisi hukum yang harus ditaati oleh rakyat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari pembukaan yang memiliki filosofi yang tinggi sebagai cerminan dari perjuangan bangsa dan terdapat tujuan bangsa Indonesia. Bagian lain adalah pasal-pasal yang berisi tentang pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki hakikat yang tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada baris
garis besarnya adalah alinea pertama terkandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara, berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. A. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Negara Indonesia berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. C. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A'lam Mustaqim. Saya di sini akan menjelaskan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik sebagai berikut. A. Hubungan secara formal. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. 2. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang bersifat fundamental dan terdapat tata tertib hukum Indonesia. 3. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. B. Hubungan secara material. Berdasarkan urutan-urutan tata tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Ada juga yang bersumber dari Pancasila atau Pancasila dijadikan sebagai sumber tata tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kebersatuan antara Undang-Undang Dasar dengan proklamasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Disebutkan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar
menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. B. Ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kualisasi dari proklamasi. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dalam bentuk asas kerohanian Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.